Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video materi kali ini kita akan membahas materi pengenalan internet. Sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik subscribe, like, and share video ini jika kalian menyukainya. Baik, saya akan membahas materi pengenalan internet. Dimulai dengan poin pertama, apa itu internet? Jadi internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Jika diterjemahkan secara langsung berarti jaringan yang saling terhubung. Internet adalah sekelompok komputer yang saling terhubung dalam sebuah jaringan yang berada di seluruh dunia. Terus apa sih peranan internet bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi sini poinnya sebagi dua. Yang pertama sebagai sumber data dan informasi. Yang kedua sarana pertukaran data dan informasi. Sekarang kita akan bahas sejarah singkat internet. Jadi dimulai tahun 1960-an, jadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu khawatir terjadinya perang nuklir. Pada tahun 1962 dimulailah program riset komputer di ARPA. Jadi kepanjangan dari ARPA ini Advanced Research Project Agency, dengan Joseph Licklider sebagai ketua program pertama. Kemudian di tahun 1965, Larry Robert dan Thomas Merrill mencoba membuat koneksi Wide Area Network atau yang kita kenal dengan WAN. Jadi mereka menghubungkan komputer yang ada di MIT dengan komputer di Santa Monica. Kemudian pada tahun 1966, Bob Tyler melakukan percobaan membuat jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dari sejumlah universitas yang mendanai percobaan ini. Selanjutnya pada tahun 1969, jaringan tersebut berhasil dibuat dan disebut sebagai ARPANET. Jaringan itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya internet. Pada tahun 1970, beberapa universitas lembaga ikut juga bergabung untuk mensukseskan ARPANET ini. Tahun 1971, The Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet dan membuat kemajuan pada standar File Transfer Protocol atau yang kita kenal sekarang FTP. Kemudian pada tahun 1972, Ray Tomlinson memulai program yang dapat mengirimkan surat secara elektronik melalui ARPANET. Tahun 1973 dikembangkanlah sebuah protokol yang bernama TCP/IP. Pada tahun 1986, internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Disinilah kita sudah mulai menggunakan internet ya. Kemudian pada tahun 1990 ARPANET resmi ditutup. Kemudian pada tahun 1993 dikembangkanlah aplikasi browsing yang disebut Mosaic. Kemudian membuat Netscape sampai akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Jadi bagi kalian yang ingin tahu browser apa yang pertama kali digunakan dalam mengakses informasi di internet, yaitu browser Mosaic. Jadi jangan menganggap bahwa Internet Explorer adalah browser yang pertama yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Ini kesalahan umum yang biasanya terjadi di sekitar kita ya, yang belum tahu. Oke, sekarang kita akan melihat perkembangan internet dari tahun 1969 sampai 2010. Di sini dilihat ada perkembangan yang cukup besar, dimulai dari 4 komputer saja yang connect di sini pada tahun 1969. Akhirnya berkembang sampai tahun 2010, sampai akhirnya komputer itu sudah mencapai 100 juta komputer dengan 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Ini tahun 2010, belum lagi tahun 2019, belum tahun 2020 ya. Kita bayangkan betapa banyaknya pengguna komputer saat ini. Kemudian kita akan membahas fungsi internet itu seperti apa sih. Jadi yang pertama di sini akan saya bahas informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Yang ketiga, sebagai media promosi. Yang keempat, komunikasi interaktif. Jadi ini fungsi-fungsi internet atau manfaatnya yang bisa kita peroleh ya dengan adanya internet.
Dulu kita waktu mau mencari sebuah informasi sebelum adanya internet, kita itu sangat mencari informasi itu sangat sulit, ya. Kita harus membutuhkan sebuah buku, kita harus membutuhkan sebuah kertas, ya, untuk mendapatkan sebuah informasi, atau kita perlu lagi mencari seseorang untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, belum lagi mengecek kebenarannya. Nah, ini dengan adanya internet kita dengan mudahnya mendapatkan informasi apapun yang kita inginkan. Kemudian untuk yang poin kedua ini mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, ya. Ini sangat bermanfaat bagi lingkungan. Jadi dengan adanya internet, penggunaan kertas itu agak berkurang dibanding zaman dulu. Bayangkan berapa pohon yang harus ditebang dengan penggunaan kertas yang begitu banyak sebelum adanya internet. Kemudian sebagai media promosi, ya, bagi orang yang berjualannya ataupun orang yang mempromosikan atau mengiklankan usahanya ataupun profilnya, bisa kita manfaatkan sebagai internet ini sebagai media promosi. Nah, kemudian komunikasi interaktif. Bayangkan sekarang komunikasi kita sangat mudah dibanding dulu kita harus berkomunikasi melalui surat. Nah, untuk sekarang kita tinggal saja menggunakan sebuah aplikasi, ya, untuk bisa berkomunikasi, saling bertukar informasi, bisa saling bertukar surat, ya, bisa saling chatting ataupun bisa saling video call, ya. Ini yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita selama ada internet. Jadi sekarang kita bahas protokol. Jadi di dalam internet ada sebuah protokol yang mengatur komunikasi dalam berinternet. Jadi protokol adalah suatu aturan standar komunikasi baik antar komputer maupun antar jaringan komputer. Jadi di sini kita bisa lihat berbagai macam protokol, ya. Ada yang disebut dengan IPX, ada yang disebut dengan NetBE UI, ada yang disebut dengan AppleTalk, ada yang disebut dengan Banyan Fines, DECnet, dan sebagainya, dan masih banyak lagi jenis-jenis protokol, ya. Sekarang kita bahas layanan aplikasi internet. Jadi dengan adanya internet ini muncul banyak layanan, ya, layanan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada disebut dengan email, ada disebut dengan news atau Usenet, ada disebut dengan file transfer protocol atau FTP, ada disebut dengan telnet, ada disebut dengan World Wide Web, ada disebut dengan teleconference, dan sebagainya, ya. Jadi layanan aplikasi internet itu bertambah seiring dengan perkembangan internet. Sekarang kita bahas metode pengelamatan di internet. Jadi apa sih itu pengelamatan? Jadi setiap komputer atau host yang terhubung di internet mempunyai satu nama yang unik, dikenal sebagai IP address. Nah, terus kenapa sih komputer atau host ini harus dikasih nama? Nah, misalnya seperti ini, ya. Kita berada pada sebuah perumahan. Nah, di perumahan itu ada berbagai macam rumah. Jadi kalau kita tidak memberikan sebuah alamat atau nomor pada rumah-rumah tersebut, kita tidak akan tahu perbedaan siapa yang tinggal di rumah sini, siapa yang tinggal di rumah sini. Jadi itulah fungsinya alamatnya. Selanjutnya di dalam internet itu alamat itu disebut dengan IP address, ya. Alamat sebesar 32 bit direpresentasikan dalam bentuk desimal dibagi menjadi 4 bagian, dipisahkan dengan titik. Jadi bisa kalian lihat contoh alamatnya di sini. Jadi ini contoh alamatnya 203.130 titik, ini titiknya sebagai pemisah, 231.98. Jadi ini adalah contoh IP address, ya. Jadi IP address ini apakah semua diawali dengan angka seperti ini? Tidak, ya. Jadi angkanya terserah yang memberi IP ini. Jadi misalnya kita ingin memberi IP-nya 198, di sini 168, di sini 1, di sini 2. Nah, ini terserah, ya. Terserah yang memberikan alamat. Jadi fungsinya alamat ini sebagai identitas sebuah komputer di dalam sebuah jaringan. Jadi kalau identitasnya sama, jadi kita tidak akan bisa membedakan komputer tersebut. Nah, jangan sampai nanti ketika kita ingin berkomunikasi dengan komputer tersebut, kalau identitasnya sama, jadi akan saling bertabrakan. Jadi harus mempunyai identitas yang berbeda. Untuk standar ini disebut dengan standar IP version 4, ya. Nah, dikatakan sebagai IP version 4 karena pembagiannya jadi 4 bagian, ya. Jadi 4 bagian. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ya. Jadi version 4 ini paling umum digunakan dan cukup untuk sebuah negara ataupun sebuah daerah, ya, daerah tertentu untuk menerapkan IP ini.
Nah, untuk IP version lainnya ada disebut juga dengan IP version 6 untuk skala yang lebih besar. Ya, skala yang besar contohnya untuk antar benua. Sekarang kita masuk poin domain. Satu IP address mempunyai satu nama untuk dapat mempermudah identitas hostnya. Dalam tata cara penamaan digunakan istilah domain untuk menentukan posisi hierarki host di jaringan. Poin selanjutnya adalah nama domain. Jadi nama domain ini saya bagi menjadi beberapa kategori. Ada komersial, ada pendidikan, ada pemerintahan, ada gateway dan ISP. Dan kalian bisa lihat sini contoh-contohnya ada .com, .co, .edu, .ac, .gov, .go, .net. Nah, untuk selanjutnya untuk militer kalian bisa lihat di sini bisa .mil. Untuk organisasi bisa kalian contohnya di sini .org dan .or. Dan untuk nama domain antar negara sendiri ada bisa kalian lihat sini contohnya untuk Australia .au, untuk Kanada .ca, untuk Indonesia sendiri .id, untuk Malaysia sendiri .my, ya, untuk Singapura sendiri .sg. Selanjutnya kita bahas poin identitas di internet. Jadi bentuk penamaan host di internet itu contohnya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan host, ada yang disebut subdomain, ada yang disebut dengan domain. Nah, contohnya itu misalnya server 2 sebagai host, YN Palopo sebagai subdomain, dan ac.id itu sebagai domainnya. Nah, sekarang kita bahas contoh alamat URL. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada perguruan tinggi di Indonesia. Jadi di sini ada contohnya bisa kalian lihat. Ini juga kita bisa lihat contoh Internet Service Provider atau ISP yang menggunakan host, menggunakan subdomain dan domainnya. Oke, sekarang kita masuk contoh alamat URL selanjutnya, yaitu ada majalah dan tabloid. Kalian bisa lihat sini contoh-contoh alamat URL. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana mengakses internet. Nah, dalam mengakses internet, hal-hal yang kita butuhkan yang pertama, komputer. Komputer sini ada personal komputer, ada laptop, ada handphone. Yang kedua, penyedia layanan ISP. Penyedia layanan ISP sendiri ada Telkom, ada jaringan GSM atau CDMA, ada TV kabel. Kemudian ada jaringan yang bisa kita gunakan, ada jaringan kabel telepon, ada jaringan wireless dan kabel TV. Selanjutnya untuk aplikasinya kita bisa menggunakan browser saja ya untuk mengakses informasinya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana koneksi ke internet. Nah, untuk dapat terhubung dengan internet perlu adanya koneksi internet gateway. Salah satu contoh internet gateway adalah online service atau ISP, Internet Service Provider, atau jasa layanan koneksi internet untuk jaringan komputer yang terhubung ke internet atau terhubung kepadanya. Contoh layanan ISP sendiri yang berada di Indonesia ada disebut dengan Indosat, ada yang disebut dengan Adnet, ada yang disebut dengan Dinet, ada yang disebut Visionnet, ada yang disebut dengan Idola, ada Telkomnet, Indo Internet, Nusantara Net, dan Sentrin. Jadi terserah yang mana saja yang ingin kita gunakan ya. Paling umum itu biasa orang menggunakan Telkomnet untuk terhubung ke jaringan internet. Sekarang kita bahas poin selanjutnya yaitu hubungan ke ISP. Jadi hubungan ke ISP ini sebagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan jaringan langsung. Jadi kita bisa menggunakannya namanya Ethernet. Kemudian yang kedua, hubungan jarak jauh. Nah, misalnya kita bisa menggunakan les line, microphone wire radio, atau kita bisa menggunakan FSAT ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan hubungan lokal. Jadi yang bisa kita gunakan misalnya jalur telepon. Hubungan harus tersedia di sisi pelanggan dan ISP. Jadi dalam membuat sebuah jaringan kita harus ada kesepakatan antara pelanggan dan penyedia layanannya. Selanjutnya kita bahas bandwidth. Jadi biasa kita dengarkan istilah-istilah bandwidth. Jadi bandwidth itu apa? Jadi bandwidth adalah kecepatan transmisi dalam sistem komunikasi data. Dihitung dalam satuan bit ya, bit per detik, atau biasa kita singkat menjadi bps, bit per second. Nah, contohnya sendiri untuk Ethernet itu kalau kita menggunakan kabel ya, Ethernet itu kita menggunakan kabel.
Biasanya kecepatannya itu antara 10 sampai 100 Mbps. Kalau kita menggunakan modem atau berbasis nirkabel, biasa kecepatannya itu 14,4 sampai 56 Kbps. Untuk last line kita biasa mendapat kecepatan bandwidthnya itu 19 Kbps sampai 2 Mbps. Sekarang kita bahas konfigurasi koneksi. Dari poin ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa mengkoneksikan komputer itu atau menghubungkan komputer itu ke dalam jaringan internet. Nah, contoh peralatan yang dibutuhkan untuk hubungan dari satu komputer, yang pertama seperangkat komputer, yang kedua modem, saluran telepon, piranti lunak komunikasi, dan protokol TCP/IP. Selanjutnya menjadi anggota layanan ISP. Jadi kita harus mendaftar dulu ya, mendaftar di layanan ISP. Kemudian yang keenam, piranti lunak aplikasi internet. Sekarang kita bahas konfigurasi koneksi selanjutnya, yaitu contoh peralatan yang dibutuhkan untuk hubungan dari suatu jaringan komputer. Yang pertama kita membutuhkan jaringan komputer dengan mempunyai protokol ya. Protokol yang kita gunakan sini saya tentukan sini misalnya TCP/IP ya. Jadi kalau kalian mau pakai protokol lain silahkan saja. Kemudian kita harus membuat sebuah hubungan ISP atau sebuah layanan ISP. Jadi kita harus daftar dulu. Terserah kalian menggunakan layanan ISP mana. Kemudian kita membutuhkan sebuah router untuk mengatur alamat IP atau konfigurasi alamat IP di sini. Selanjutnya kita masuk ke server jaringan. Jadi server jaringan itu kita membutuhkan namanya DNS, mail, dan web. Sekarang kita bahas poin selanjutnya namanya internet server. Jadi di internet server ini kalau kita membuat sebuah server ya, kita harus membutuhkan namanya DNS server ya. Kemudian kita butuh namanya FTP server, web server, voice server, IRC server, firewall, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian tidak ingin membuat sebuah server, jadi hal ini ya bisa kalian abaikan. Tapi kalau kalian mau membuat sebuah server untuk terkoneksi ke dalam sebuah jaringan, hal-hal inilah yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya kita bahas teknologi koneksi internet. Nah, teknologi koneksi di internet itu sudah berkembang ya. Sekarang berbagai macam teknologi yang ada saat ini dan sering kita gunakan. Nah, mungkin saya bahas ini secara ringkas saja ya, teknologi koneksi di internet. Nah, yang pertama ada disebut dengan hotspot. Jadi hotspot itu area di mana internet dapat diakses dengan perangkat yang telah berteknologi WiFi, seperti laptop dan PDA. Nah, dengan demikian akses internet nirkabel ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Nah, disebut nirkabel karena kita koneksinya tanpa menggunakan kabel ya, tanpa menggunakan kabel. Jadi kita koneksinya itu kalau pakai hotspot itu pakai apa? Jadi dia menggunakan sebuah gelombang radio. Selanjutnya kita masuk teknologi selanjutnya, yaitu ada disebut dengan GPRS. Jadi GPRS atau kepanjangannya General Packet Radio Service, yaitu sistem koneksi internet yang menggunakan perangkat GSM. Nah, dengan GPRS ini panggilan voice dapat dilakukan secara bersamaan dengan transmisi data. Kemudian ada disebut dengan WAP. WAP ini kepanjangannya sendiri adalah Wireless Application Protocol, merupakan spesifikasi global dan terbuka yang mampu memberdayakan pengguna piranti mobile untuk dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan informasi dan layanan secara instan. Poin selanjutnya kita akan membahas manfaat internet. Jadi apa sih manfaat internet bagi diri kita ataupun bagi lingkungan? Jadi yang pertama, manfaat internet itu memperoleh atau mencari informasi apapun. Nah, bisa kita mencari informasi lewat berita, artikel, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berkomunikasi langsung atau tidak langsung. Misalnya, kita bisa berkomunikasi melalui surat elektronik atau email, kita bisa berkomunikasi melalui percakapan atau chatting, kita bisa berkomunikasi lewat video conference, dan sebagainya. Nah, kemudian manfaat selanjutnya jual beli barang atau jasa atau e-commerce. Nah, sudah bisa dibayangkan e-commerce sekarang berkembang begitu pesat, sudah banyak toko-toko online, sudah banyak orang live tentang produk-produknya ataupun toko-tokonya. Jadi dengan adanya internet ini banyak manfaat bagi
kehidupan kita maupun kehidupan ekonomi sekitar kita. Sekarang kita bahas dampak positif dari internet. Jadi dampak positif yang pertama itu internet sebagai media komunikasi. Jadi dengan adanya internet, komunikasi kita itu tidak terhambat lagi dan tidak terbatas lagi. Jadi kita mau komunikasi dimanapun dan kapanpun dan lokasinya dimanapun, jadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di situ. Sekarang kita bahas dampak positif selanjutnya, yaitu media pertukaran data. Jadi dengan adanya internet ini pertukaran data sangat mudah. Kita mau menukar data apapun ya bisa, mau membuat itu data berupa gambar, berupa suara, ataupun berupa file, ataupun berupa media, itu sangat dapat dimudahkan dengan adanya internet. Sekarang kita bahas dampak positif selanjutnya. Jadi dampak positif selanjutnya yaitu sebagai media untuk mencari data atau informasi. Jadi mencari data atau informasi sekarang sangat mudah sekali. Dari cukup kita mengetikkan saja informasi yang kita inginkan di sebuah aplikasi, maka informasi tersebut akan muncul dengan begitu banyak ya informasi tersebut. Nah, itu salah satu dampak positif dari internet. Kemudian kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Nah, ini sangat mudah sekali dengan adanya internet, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita bahas dampak negatif dari internet. Jadi dampak negatif dari internet itu ada yang disebut dengan pornografi. Jadi pornografi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak generasi muda kita ya. Pornografi ini di internet sudah ada pembatasannya, tapi masih belum bisa dicegat ya. Apalagi pornografi bisa disisipkan lewat iklan juga. Nah, kemudian selanjutnya ada disebut dengan penipuan. Jadi penipuan di internet itu sangat begitu banyak ya. Bisa penipuan lewat chattingan, bisa penipuan lewat e-commerce dan sebagainya. Jadi banyak trik-trik penipuan yang dilakukan dengan adanya layanan internet ini. Jadi ada dampak selanjutnya disebut dengan carding. Jadi carding ini perlu kita berhati-hati karena banyaknya pencurian akun, pembobolan bank, pembobolan transaksi. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, jadi selalu berhati-hati dalam menjaga akun atau menjaga privasinya. Dampak selanjutnya adalah perjudian. Nah, jangan adanya internet ini, perjudian itu sangat dengan mudah diakses ya, dan sangat mudah kita melakukan perjudian di internet. Apalagi sekarang pembatasannya pun belum terlalu ketat ya, belum terlalu ketat internet dan masih bisa diakses. Dan inilah poin-poin dampak negatif dari internet. Oke, sekian pembahasan video materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video materi-materi selanjutnya.